Baik, kita mulai dulu aja ya. Sampai nunggu yang lain hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Tawali dan lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sabtu sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yang ba'du. Ya, alhamdulillah. Sehat ya semuanya, Mas Fazri, Mas Novi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita mereview sedikit materi tentang empat properti. Jadi di dalam bahasa Arab ada tiga jenis kata. Ya, ada ism, kemudian ada fi'il, kemudian ada harfun ya. Nah, yang sudah kita bahas adalah tentang ism. Nah, ism ini ada empat properti penyusunnya. Yang pertama adalah status ya, SBGT, status bilangan gender type. Nah, status ini ada empat hal yang perlu diketahui. Pertama dari bentuknya ada RNG, rofak, rofa, nasab, jer, rofa sebagai pelaku, nasab sebagai keterangan, jer sebagai kata setelahnya. Kemudian dari cirinya bisa kita ketahui rofa itu u atau un, a atau an, i atau in. Kemudian bentuk dualnya ani, aini, aini, una, ina, ina. Sedangkan bentuk perempuannya, muannasnya, rofaknya itu adalah tun, tantin, tani, taini, taini, atun, atin, atin. Nah, jadi dari akhirannya kita bisa mengetahui ciri dari rofa nasab jer. Ya, rofa yang di bagian atas, ya, nasab yang tengah, ya rofa, ini nasab, ini jer. Nah, kemudian selain dari bentuk dan dari ciri, hal yang perlu diperhatikan dari status adalah bentuknya, ya. Ada yang bentuk utuh dan ada yang bentuk ringkas, ya. Kalau utuh ada suara n-nya atau ada tanwin dan ada nunnya di belakang, sedangkan ringkas itu tidak ada suara n-nya atau kehilangan tanwin dan kehilangan nun, ya. Misalkan kata muslimatani, ya. Ada nun di belakangnya berarti menjadi muslimata. Atau yang pakai tanwin muslimun, ya berarti menjadi muslimun, ya. Muslimai ini menjadi muslimai, ya bentuk ringkasnya. Nah, kemudian hal terakhir yang perlu diperhatikan dari status adalah tentang fleksibilitas. Kalau ada ism yang berakhiran alif atau alif maksuro, ya maka dia masuk kategori non fleksibel. Sehingga akibatnya rofaknya sama, nasabnya sama, jernya juga sama. Musa, 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 ya. Kemudian Isa, 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 ya, dan seterusnya. Kemudian kalau kategori yang kedua adalah semi fleksibel. Nah, kategorinya adalah nama orang non-Arab dan juga nama tempat yang spesifik. Ya, misalkan nama tempat yang spesifik adalah Mekah, ya berarti konsekuensinya tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada kasroh. Berarti rofaknya u, nasab dengan jarnya a. Ya, berarti Makkatu, Makkata, Makkata. Atau nama neraka misalkan ya, Jahannam. Ya. Jahannamu, Jahannama, Jahannama. Atau nama orang Ismailu, Ismaila, Ismaila. Nah, nama nabi itu mayoritasnya masuk kategori semi fleksibel kecuali empat nabi yang dikategorikan sebagai kosakatanya adalah kosakata Arab, yaitu HMSS, Hud, Muhammad, Soleh, Su'aib. Nah, sehingga mereka masuknya adalah fleksibel ya. Jadi Hudun, Hudan, Hudin, ya. Muhammadun, oh ya silakan Mas Yahya. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadin, Solihun, Solihan, Solihin, Syuaibun, Syuaiban, Syuaibin. Nah, atau nama nabi yang tengahnya sukun terdiri dari tiga huruf, misalkan Hud, ya, Hud tengahnya sukun, Lut, ya, tengahnya sukun, kemudian Nuh tengahnya sukun. Maka nama nabi yang terdiri dari tiga huruf ini masuk kategori fleksibel. Jadi
lu hudun hudan hudin, lutun luton lutin, ya, nuhun nuhan nuhin, ya. Jadi yang pengecualiannya hanya ada di bagian ini, ya. Dan di bagian sini kalau ada nama nabi yang masuk kategori eh, pakai akhiran alif atau maksuro itu non fleksibel, atau yang dia masuk kategori ini maka masuknya fleksibel. Selebihnya nama nabi itu mayoritas adalah masuk ke kategori semi fleksibel. Nabi Adam, Idris, ya, dan seterusnya, ya, beberapa contoh-contoh. Kemudian fleksibel yang dia nanti bisa masuk kategori tabel muslimun dan muslimatun, ya. Ya, seperti kata kafirun, ya, seperti kata kazibatun, ya, dan seterusnya nanti dimasukkan ke tabel-tabel fleksibel atau tabel muslimun dan muslimatun. Oke, jadi yang perlu diingat sebenarnya bagian dari non fleksibel dan semi fleksibel ketika kita berbicara tentang status, ya. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui adalah dari empat properti Islam adalah bilangan. Bilangan itu ada tiga, ya, mufrad, musanna, dan juga jamak, tunggal, dual, dan jamak. Mufrad dan musanna itu tidak perlu kita jelaskan kenapa itu sudah ada di dalam tabel muslimun dan muslimatun, ya. Muslimun, musliman, muslimin itu tunggal. Muslimatun, muslimatan, muslimatin itu tunggal yang perempuan. Ya, kemudian kan bentuk dualnya atau bentuk musananya apa? Muslimani, muslimaini, muslimaini. Kemudian bentuknya juga pakai tak marbuto. Muslimatu, muslimatani, muslimataini, muslimatani. Nah, begitu polanya sama semuanya. Ya, misalkan kata kitab, ya, kitabun, kitaban, kitabin, kitabani, kitabaini, kitabaini, kolamun, kolaman, kolamin, kolamani, kolamaini, kolamaini, dan seterusnya. Bentuk tunggal dan dual insya Allah bisa dibedakan. Nah, yang menjadi apa namanya, menjadi tantangannya adalah untuk mencari tahu bilangan tersebut termasuk jamak apa dan diperlakukan seperti apa dalam grammarnya, gitu, ya. Misalkan jamak yang pertama adalah ketika ada isim yang berakhiran una atau ina, maka langsung kita justifikasi bahwasanya dia adalah jamak laki-laki atau jamak muzakkar salim, ya, sehingga dia dianggap apa? Tiga laki-laki. Misalkan kafiruna, kafirina, kafirina, ya. Misalkan apalagi muslihuna, muslihina, muslihina, dan seterusnya, ya. Pokoknya kalau ada akhiran una atau ina itu langsung dianggap tiga laki-laki dan perlakuannya secara grammar dianggap tiga laki-laki. Kemudian yang kedua, jamak perempuan. Nah, jamak perempuan ini cirinya sama, baik yang berakal atau tidak berakal, ya, ini berakhiran atun atau atin. Ya, misalkan qanitatun, qanitatin, qanitatin, ya. Semuanya sama. Nah, cuman ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah yang berakal dan tidak berakal. Kalau yang berakal kategorinya MMJ, manusia, malaikat, jin, ya, yang dia kategorinya dianggap sebagai tiga perempuan. Misalkan tadi, ya, konitatin, ya, itu kan perempuan, wanita-wanita yang taat, ya. Tapi kalau jannatun, jannatin, jannatin, nah itu sama, atun, atin, atin, tapi dia bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Nah, sehingga apa? Sehingga secara perlakuan grammar dia dianggap satu perempuan. Nah, ini yang membedakan, ya. Kalau jamak perempuan berakal itu dianggap tiga perempuan, jamak perempuan yang tidak berakal dianggap satu perempuan. Kemudian selanjutnya adalah jamak taksir. Cirinya apa? Tidak atau bukan berakhiran atun, atin, bukan berakhiran una, ina. Nah, misalkan, ya, kutubun, ya, rusulun. Nah, jadi polanya tidak ada akhiran una, ina, atun, atin, ya. Nah, kalau yang demikian tinggal didefinisikan. Kalau kita tahu dia bukan manusia, bukan malaikat jin, maka dia tidak berakal. Kalau dia termasuk manusia, malaikat jin, maka dia berakal. Perlakuannya secara grammar, kalau jamak taksir yang berakal, dia ada dua kemungkinan. Bisa dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Kalau jamak taksir yang tidak berakal, dianggap satu perempuan. Nah, ini hati-hati, ya, ketika bicara tentang jamak, maka tidak langsung dihukumi sebagai tiga, enggak. Tapi didefinisikan dulu jamak apa? Jamak taksir tidak berakal, berarti dianggap satu perempuan. Kemudian terakhir adalah isam jamak. Ya, di unit 1 kita hanya mengenalkan tiga kata ini, KKN.
kaumun, kornun, nas. Ya. Kaumun, kornun, nas. Kenapa dikatakan isim jamak? Bentuknya adalah isem tunggal ya, tetapi maknanya adalah jamak. Nah, ada nanti bentuk jamaknya dari ini, misalkan kornun jamaknya adalah urunun. Ini jamak juga gitu ya, tapi dia berbeda. Kalau kornun ini dianggap isim jamak, dianggap tiga laki-laki. Kalau kurunun, kurunun dianggap jamak taksir yang berakal. Berarti dia bisa tiga laki-laki atau satu perempuan. Nah, ini bedanya. Kalau tunggalnya dianggap tiga laki-laki, kata kornun ini. Kalau jamaknya dari kurunun, kornun atau kurunun dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Jadi berbeda. Oke, jadi hanya diingat saja tiga kata ini, KKN, kaumun, kornun, nas. Oke, kalau ada itu berarti dia dianggap tiga laki-laki. Jadi ada enam tadi ya, sudah diberikan. Kalau jamak laki-laki, ya, akhiran una, ina, atau natin, tiga, dianggap tiga laki-laki. Jamak perempuan berakal, dianggap tiga laki-laki atau satu perempuan. Jamak perempuan tidak berakal, dianggap tiga, satu perempuan. Kemudian jamak taksir berakal dianggap tiga, mohon maaf nih ya. Ini jamak perempuan berakal dianggap tiga perempuan. Kalau ini tiga laki-laki atau satu perempuan, jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Dan terakhir adalah isam jamak dianggap tiga laki-laki. Nah, ini kata kuncinya ada di sini. Kalau berbicara tentang bilangan. Kemudian SB yang selanjutnya adalah G adalah gender. Gender. Nah, defaultnya ada dua, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu bentuk defaultnya dari isam, ya, sedangkan perempuan harus ada alasan. Pertama, alasan biologis jelas ya. Kalau lahirnya perempuan atau kalau hewan itu betina, berarti dia dianggap perempuan. Contohnya umun, ukhtun, ya, bakorotun, dan seterusnya. Kemudian kalau yang tidak jelas biologisnya, maka kita mendefinisikannya dari beberapa ciri berikut. Yang pertama adalah berakhiran tak marbuto, alif hamzah, atau ya alif maksuroh. Ya, misalkan solah, ya, solah. Sholat itu kan belakangnya pakai tak marbutoh ya, sholah. Nah, maka ada tak marbutoh berarti dia dianggap perempuan. Kemudian juga berakhiran alif maksurah ya, atau misalkan pakai ini ya, pakai alif hamzah, misalkan nama warna ya, misalkan khadra, zarqa, baydo, dan seterusnya, maka dia dianggap sebagai perempuan. Nama-nama warna itu identik dengan perempuan. Kemudian kalau misalkan perbandingan husna, kubro, sugro ya. Nah, itu perbandingan ya, lebih baik, lebih indah atau lebih apa namanya, lebih kecil. Nah, itu biasanya mencirikan sebagai perempuan. Kemudian nama tempat yang spesifik ya, maka Jahanam ya, dan yang lainnya itu dianggap sebagai perempuan. Kemudian jamak tadi sudah jelaskan ya, jamak perempuan jelas perempuan. Jamak taksir baik yang berakal atau tidak berakal, khusus yang berakal punya potensi dia sebagai perempuan ya, karena jamak perempuan, jamak taksir berakal dianggap tiga laki-laki atau satu perempuan. Kemudian anggota tubuh berpasangan ya dun, ya rijlun, ainun, udhunun, ya semua anggota tubuh berpasangan dia dianggap sebagai perempuan. Yang terakhir adalah Arab setso ya. Eh, apa yang hafalan kelas sebelumnya ya tentang harbun sama un syamsun ya, nafsun dalwun torikun sabilun ya, dalwun aso ya, kaksun somrun, dan seterusnya. Nah, itu masuk pada Arab Sisu atau Arab Simai. Memang orang-orang Arab mengatakan atau mendefinisikan itu sebagai perempuan. Jadi tidak ada alasan khusus. Status bilangan gender dan terakhir adalah tipe. Tipe ada dua, umum atau spesifik. Ya. Umum itu defaultnya, spesifik harus disertai dengan alasan. Pertama, nama spesifik ya, baik itu nama orang, nama tempat yang spesifik ya, maka jelas dia sebagai isim yang spesifik. Nama-nama nabi itu spesifik semuanya. Kemudian kalau ada isim yang berawalan alif lam, maka spesifik. Misalkan wujuh, wajah. Nah, wajah itu kan belum spesifik ya, maksudnya wajah yang mana gitu ya. Tapi kalau al-wujuh gitu ya, pakai alif lam maka menjadi spesifik ya. Meskipun dia hinggapnya di tubuh manusia, wajah, tapi dia belum spesifik ya. Tapi kalau al-wujuh, nah wajah yang itu, nah barulah spesifik menjadi isom gitu.
Kemudian selanjutnya adalah dimi, domir, wahumahum sampai ana nahnu. Itu semua adalah kata ganti. Ya. Dia, mereka, kami, kalian, dan seterusnya. Dia dianggap sebagai isim yang spesifik. Isyarah. Ya, isyarah itu merupakan kata tunjuk ini dan itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dibagi menjadi 36 ya. Haga ini, haulai, haulai, haulai ya. Hadhi ya. Hata ini, haulai, haulai, haulai. Kemudian zalika dengan tilka dan segala turunannya. Kemudian M mausul ya, kata sambung ya, alladzi dengan allati dan segala turunannya ya. Alladzani, allati, allai. Kemudian ya munada panggilan, ya Ahmad, ya Ibrahim, ya Walad ya. Nah, itu menjadi spesifik. Kemudian terakhir adalah jika kata setelahnya spesifik, maka sebelumnya juga spesifik. Oke, kita sebelum masuk ke materi fragmen, mungkin latihan satu buah soal dulu ya. Kita bagian, nah ini ya, terakhir ya. Contoh, misalkan al-ukhra ya. Ya, tidak ada halnya ya, ukhra. Nah, ukhra kita definisikan dulu dari mana. Pertama lihat akhirannya, ada akhiran una, ina, atau natin. Nggak ada. Ya, tidak ada una, ina, tidak ada atau natin. Berarti kalau secara makna bukan jamak, berarti dia tunggal. Tunggal, ya. Kemudian mendefinisikan, yang pertama mendefinisikan, yang paling enak adalah mendefinisikan bilangan ya, karena itu kuncinya. Kalau nanti ada bentuk jamak, nah itu bisa dapat bilangan dan gendernya. Kalau gendernya apa? Salah satu ciri gender ya, ada berakhiran alif maksuro, berarti dia adalah perempuan. Jadi satu perempuan. Kemudian secara status ya, status. Nah, masih ingat materi fleksibilitas ya. Ketika ada status yang tunggal, dia berakhiran alif maksuro seperti ini, maka rofa nasab jarnya semua sama. Ya, Musa, 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 ukhra, 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 semuanya sama. Tidak ada ukhru, tidak ada ukhri. Ya, semuanya ukhra sama. Kemudian tidak diawali dengan alif lam, maka dia tipenya adalah umum ya. Jadi statusnya rofa nasab jar, bilangannya tunggal, kemudian gendernya adalah perempuan, dan tipenya adalah umum. Satu lagi, hudan. Nah, hudan jelas ya, tunggal laki-laki. Nah, hudan ya masuk di materi fleksibilitas, berarti lihat akhirannya. Hudan dan berarti un, an, in, rofa nasab jar, berarti dia masuk ke rofa nasab. Kemudian nama yang spesifik berarti adalah tipenya adalah spesifik. Oke, sekarang silakan dilanjut dari Mas Presley. Ayun, silakan. Ayun, Boleh dari bilangan dulu. Nah, didefinisikan bilangannya tunggal apa jamak. Kalau dia jamak, jamak apa? ini jamak kan, Betul, Ustaz? jamak apa ini kira-kira? Ada akhiran una, ina, atun, atin belakangnya? Ada. Ini Ada? jamak. Kalau una, ina, a, yununun, nah, apa gimana? Akhiran una, ina maksudnya begini. Una, Mm-mm. ina, atun, atin. Ada di belakangnya di akhiran dengan ini. Ada. Ya. Ini jamak taksir. Betul, kalau tidak ada ini masuknya ke jamak taksir. Oke, jamak taksir tinggal definisikan berakal atau tidak berakal. Ini tidak berakal. Betul, kalau jamak taksir berakal secara bilangan gimana tadi? Secara grammar dianggap berapa? 3 laki-laki, 1 perempuan. Nah, itu kalau yang berakal. Kalau yang tidak berakal dianggap Satu, satu perempuan. satu perempuan. Oke, berarti bilangan dengan gendernya selesai. Statusnya, kalau status dari jamak taksir lihat di bagian belakang. A, yunun, nun. Berarti apa itu? Rafa nasab jar.
Ini rofa. Betul, rofa. Kemudian satunya terakhir adalah tentang tipe. Apakah tipenya umum apa spesifik? Ini umum. Betul. Jadi rofa satu perempuan umum. Oke, lanjut. Mas Novi. Az-zulumatu. Adzuluma, adzulumatu. Ini eh rofa perempuan Oke, adun ad bilangannya berapa? atu ad a- jamak Betul, jamak perempuan ya. Nah, tinggal spesifik ditentukan jamak perempuannya apa nih? Berakal tidak berakal? tidak berakal. Oke, berarti dianggap satu Jamak perempuan ya. perempuan tidak berakal. Satu perempuan. Ya, betul. Rofa satu perempuan spesifik. Oke, lanjut Mas Yahya Rijlaini. Rijla ini itu dua, Oke, dua apa tadi? dua laki-laki. Oke, dua laki-laki, betul. Kemudian Statusnya Aini, ya, Rijlaini. un jer, nasab jer. Betul, nasab jer. Terus, Hmm, oh, tipenya tipenya ya. umum apa Tipenya spesifik? umum. Oke, ya karena nggak ada alasan spesifik ya. Selama dia bukan dimi, nah ingat aja. Dan bukan nama spesifik, ingat aja pakai alif lam atau enggak. Nah, itu aja. Kalau ini ya baru spesifik. Kalau ini menjadi umum. Oke, untuk bagian sini sudah. Nah, sekarang mungkin latihan secara Google Form ya, supaya mungkin terlatih. Saya kirimkan ini, kita coba garap selama 5 sampai 7 menit. Nanti setelah ini baru kita masuk ke materi eh, tentang fragmen. Oke, silakan boleh dikerjakan dulu 5-7 menit tentang latihan yang tadi supaya lebih terlatih nanti karena ujiannya pakai Google Form ya. Jadi jangan sampai salah centang. Kalau status berarti di bagian status hanya rofa nasab jar ya. Nah, bagian yang garisnya itu kan ada. Sebentar saya tunjukkan ya. Oke. Nah, status berarti hanya pilihannya hanya ini, rofa nasab jar. Bilangan berarti yang kedua di sini ya. Berarti pilihannya hanya ini. Kemudian gender dan tipe ya. Berarti gender pilihannya hanya ini, kemudian tipe hanya ini, dan dicentangnya sesuai dengan garisnya ya. Jadi jangan semuanya numpuk di bagian atas, kemudian bawahnya nggak ini. Jadi kalau ada dua kemungkinan gimana kalau di jamak taksir yang berakal misalkan bisa satu perempuan, eh, bisa satu perempuan ya, dan juga tiga laki-laki, tiga-tiganya dicentang, dua-duanya dicentang. Ya. Jadi bilangannya dua, ya, satu dan tiga, gendernya ada dua, laki-laki dan perempuan. Jadi kemungkinannya atau posibilitasnya semuanya dicentang. Kalau misalkan juga dia masuknya kategori non fleksibel, berarti semuanya dicentang. Rofaknya iya, nasabnya iya, jarnya iya. Oke, silakan boleh dikerjakan dulu nanti 7 menit ke depan coba kita bahas. Insya Allah.
Oke, kita coba bahas. Sudah semua, nggih? Oke, kita bahas dari yang ini aja yang mungkin keliru ya. 71 ada yang keliru mungkin? Nggak ada? Lanjut. 72 ada yang keliru? Ada? Saya nggak kedengeran ya suaranya. Mas Yahya ada? Saya ada. Oke, Ada ya. berarti Rasul ya berarti Yang tidak ada una inah, tidak ada aturan lain, berarti jamak taksir. Nah, karena Rasul itu manusia berarti berakal. Berarti tiga laki-laki atau satu perempuan. Nah, kemudian statusnya apa dari akhirannya berarti a Rasulah. Nasab pakai alif lam berarti spesifik. Nah, nasab tiga laki-laki atau satu perempuan spesifik. Oke, lanjut. 73 ada yang keliru? Nggak ada ya harusnya ya. Rafa nasab jer, kemudian satu laki-laki spesifik. Masa jidu ada yang keliru? Ada Ustaz. Ada, oke. Masa jidu berarti dia bentuknya tidak una ina atau natin, maknanya jamak berarti jamak taksir. Masajid berakal tidak berakal tidak berakal, berarti dianggapnya satu perempuan. Nah, kemudian masa jidu berarti dia rofa. Kemudian masa jidu tidak alif lam berarti dia umum. Ya, rofa satu perempuan pun. Oke, lanjut. 75 ada yang keliru. Al ummahatu. Aman ya? Pakai atu berarti jamak perempuan. Karena ibu berakal tiga perempuan, ya bentuknya rofa, pakai alif lam berarti spesifik. Baydha'u. Ada yang keliru? Baydha biasanya mungkin ada Ustaz. keliru di gender kayaknya ya. Ya, betul. Ya, Baydha'u ya. Ini satu perempuan. Kenapa? Pakai alif hamzah ya. Tadi ya nama-nama warna itu cenderungnya adalah perempuan. Baydha, zarqa, hamra ya, pakai alif lam semua, alif hamzah semua. Itu adalah perempuan. Baydha'u rafa, kemudian tipenya adalah apa namanya? Umum ya. Kemudian al-ayyami ya. Al-ayyami ini bentuknya tidak una-ina, tidak atun-atin. Berarti dia adalah jamak taksir ya. Jamak taksir apa? Yang tidak berakal. Ya, karena hari bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Berarti dia al-ayyam dianggap sebagai satu perempuan. Nah, kemudian pakai i, berarti jer. Jer satu perempuan, ya. Jer satu perempuan pakai alif lam berarti spesifik. Fahishatin pakai atin. Berarti kita ingat langsung jamak perempuan. Perbuatan bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin, berarti tidak berakal. Dianggap satu perempuan. Fahishatin atin bisa nasab, bisa jer. Atun, atin, atin. Ya. Kemudian fahishatin tidak pakai alif lam berarti umum. Kemudian selanjutnya allati. Allati. Nah, masih ingat ya di hafalan sebelumnya? Allai, 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 allati, allati, allati. Berarti bentuk jamak. Ya, jamak perempuan. Kemudian bisa semuanya. Rofaknya bisa, berofak bisa, nasab bisa, jar juga bisa. Spesifik karena bagian dari ism mausul ya, dimi, isyarah mausul. Nah, terakhir adalah miskin. Ya, miskin ini bentuk tunggal, tidak ada alasan perempuan berarti dia laki-laki. Ya, miskin ini berarti dia jar, pakai alif lam berarti spesifik. Jar satu laki-laki. Oke, itu mungkin ada yang mau diklarifikasi, boleh silakan. Atau ada yang nggak tahu alasannya kenapa, nah itu boleh disampaikan. Alati tadi gimana Ustaz?
Alati. Ya. Alati bentuk jamak kan ada dua ya, isim mausul tuh. Bentuk allazi dan juga allati. Allati. Nah, ini kan kalau kita masukkan ke dalam tabel isyarah itu ya. Allati, allati, allati itu tunggal rafa nasab jarnya. Allatani, allataini, allataini. Nah, jamaknya apa? Allati, allati, allati atau allai, allai, allai. Jadi bentuk allati ini bentuk jamak perempuan. Nah, tiga perempuan. Oh. Kemudian dia dianggap semuanya sama, rofaknya sama, nasabnya sama, jarnya sama. Tipenya full, semausul spesifik. Oke, ada lagi boleh, silakan. Mungkin ada yang belum tahu alasannya apa, nah itu boleh disampaikan. Cukup? Oke, kalau cukup nanti boleh saya kirimkan beberapa latihan untuk mempertajam ya materi tentang status. Karena kita berbicara baru satu kata ya. Jadi kemungkinan posibilitasnya semuanya kita cantumkan ya. Misalkan tadi ya tentang apa namanya jamak taksir ya yang berakal itu ada dua kemungkinan dua-duanya dimasukkan tentang rafa nasab jar misalkan contoh kasus tadi Musa ya semuanya sama gitu ya. Nah nanti kita beranjak kepada dua kata ini sudah mulai definitif ya statusnya tinggal satu biasanya ya tidak ada dua kemungkinan lagi. Nah dua kata ini belum jadi kalimat disebut dengan fragmen. Nah, kita akan masuk di sore hari kali ini materi tentang fragmen. Fragmen. Oke. Misalkan ada kata Quran Syamil, kelas kami, Rasul Allah, kaum Musa. Nah, ini merupakan fragmen. Kenapa? Karena dia berisi dari kumpulan kata yang terdiri dari lebih dari satu kata, tetapi belum jadi kalimat. Ya. Hmm. Misalkan kata sambungnya adalah Al-Qur'annya Syamil, ya Syamil itu nama orang. Kemudian kelasnya kami, Rasulnya Allah, kaumnya Musa. Nah, kata yang berwarna biru itu adalah mudhof ya, yang bersandar. Ya, Al-Qur'an, kelas, Rasul, kaum itu adalah mudhof disebutnya, atau yang bersandar, mudhof. Nah, sedangkan yang kata yang berwarna hijau, ya, Syamil kami Allah Musa itu disebut dengan mudhof ilaih atau mudhofun ilaih. Ya. Kalau yang tadi biru itu mudhof, kalau yang hijau itu mudhof ilaih. Ya. Mudhof dan mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Kalau mudhof itu yang bersandar, kalau mudhof ilaih itu tempat bersandarnya. Dalam fragmen mudhof dan mudhof ilaih ini ada beberapa syarat ya. Nah, ini misalkan contoh Rasul dengan Allah. Rasul ini mudhof ya, yang bersandar, Allah ini tempat bersandarnya. Rasulullahi, utusannya Allah atau messenger of Allah. Nah, di dalam bahasa Arab ya katanya ya atau kepemilikan begitu ya atau of itu tersirat di antara mudhof dan mudhof ilaih. Jadi tidak diartikannya itu apa dalam bahasa Arab bukan, tapi ada fragmen mudhof dan mudhof ilaih ketika kita mengartikannya ada katanya atau of. Nah, cuman ada aturan fragmen ini disebut dengan fragmen idhofah. Fragmennya adalah fragmen idhofah. Idhofah terdirinya dari dua, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, jadi fragmen idhofah ini terdiri dari dua, mudhof dan mudhof ilaih. Oke. Dan di antara mudhof dan mudhof ilaih harus berdampingan, tidak boleh dipisah. Mudhof sebelahnya pasti mudhof ilaih. Ya, tidak bisa disisipi kata lain. Nah, syaratnya apa mudhof? Mudhof itu syaratnya ringkas. Nah, masih ingat ya? Hal yang perlu diketahui dari status. Ya, ya, ini yang paling bentuk ketiga itu adalah utuh atau ringkas. Nah, ringkas itu harus menjadi syarat mudhof. Misalkan ya,
katanya adalah muslimun atau rasul tadi ya, Rasulullah, Rasulun ya. Rasulun. Nah, ini bentuk utuhnya. Nah, ketika dia menjadi mudhof, maka tidak boleh pakai tanwin menjadi rasulu. Nah, bentuk ringkasnya. Dan tidak boleh diawali dengan alif lam di depannya. Tidak boleh pakai ar-rasul ya, atau al yang lainnya. Nah, jadi syarat mudhof dua, ringkas dan tanpa alif lam. Ringkas dan tanpa alif lam. Nah, sedangkan syarat mudhof ilaih ya berstatus jar, berstatus jar ya. Umumnya kalau berstatus jar itu biasanya ya, kalau yang tunggal itu pakai in, harokatnya kasroh ya. Muslimin ya, kazibin ya. Kalau yang bentuknya dual berarti aini ya. Kalau yang bentuknya jama ina atau atin ya. Nah, itu bentuk dalam atau juga bisa misalkan dalam fleksibilitas ya. Musa misalkan. Musa itu bisa jadi jar juga. Atau misalkan jahannama itu bisa jadi jar juga. Selama di depannya adalah mudhof. Nah, jadi sudah bisa terdefinisi kalau di pembelajaran sebelumnya kita masih ada dua kemungkinan. Misalkan Musa. Musa bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Nah, kalau misalkan di sini ya, misalkan ya katanya adalah ummi. Ya, kalau dalam bentuk normalnya itu kan ummun ya. Ummun kemudian Musa. Nah, ini belum sah menjadi fragmen mudhof mudhof ilaih. Kenapa? Bentuknya masih utuh. Nah, kita ringkaskan dulu ummu Musa. Nah, maka Musa di sini bukan lagi rofa nasab jar, tetapi dia hanya jar. Kenapa? Karena di sini mudhof dan Musa menjadi mudhof ilaih. Maka statusnya Musa dalam fragmen ini disebut dengan status jar saja. Tidak, bukan lagi rofa nasab jar enggak. Tapi hanya satu jar gitu ya. Jadi syaratnya saya ulang lagi, mudhof itu harus ringkas dan tanpa alif lam. Misalkan katanya adalah kazibatani ya. Kazibatani berarti bentuk ringkasnya kazibata. Nah, itu bentuk ringkas. Berarti dia bisa menjadi mudhof. Dan selama tidak diawali dengan alif lam, mudhof ilaihnya otomatis menjadi status jar. Kalau mudhof ilaihnya pakai alif lam gimana? Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh mudhofnya. Yang mudhofnya nggak boleh menjadi pakai diawali dengan alif lam. Nah, kemudian yang kelima, dalam mengartikannya terdapat katanya. Tapi ini tidak mutlak ya. Karena ada beberapa kata yang kalau dimasukkan katanya jadi nggak nyambung ya. Tahu secara umum diartikan biasanya kepemilikan. Misalkan tadi ya, Rasulullah ya, Rasulnya Allah, Rasul kepunyaannya Allah. Nah, ini syaratnya, idhofah terdiri dari dua, mudhof mudhof ilaih, dan harus berdekatan ya. Antara mudhof dan mudhof ilaih tidak boleh terpisah. Mudhofnya syaratnya ringkas tanpa alif lamnya, tanpa alif lam, mudhof ilaihnya berstatus jar. Dan dalam mengartikan ada kata nya atau of. Ya. Contoh, azaban aliman. Azaban aliman. Ada dua kata, azaban dan aliman. Azaban, kalau mau jadi mudhaf nggak mungkin. Kenapa? Karena bentuknya utuh. Aliman nggak mungkin. Kenapa? Karena dia bukan jar. Jadi salah satu saja tertolak syaratnya sebagai mudhaf atau sebagai mudhaf ilaih, maka dikatakan bukan fragmen idhofah. Ya. Contoh lain, Zahrotal Hayati ya. Zahrotal ya. Ini aslinya Zahrotan ya. Bentuk utuhnya. Nah, ini bentuknya menjadi ringkas ya. Zahrota ringkas terpenuhi tanpa alif lam terpenuhi berarti sebagai mudhof. Al Hayati i berarti sebagai mudhof ilaih. Kenapa? Dia berstatus jar. Nah, berarti mudhof dan mudhof ilaih terpenuhi ini adalah fragmen idhofah. Ya. Oke, Zahrotal Hayati sebagai fragmen idhofah. Contoh lainnya, Rabbus samawati. Rabbu ini bentuk utuhnya adalah Rabbun, maka Rabbu di sini bentuk ringkas. Rabbu ringkas tanpa alif lam, berarti terpenuhi syarat sebagai mudhaf. As-samawati i ya, ati. Nah, dia sebagai mudhaf ilaih. Berarti ini terpenuhi sebagai fragmen idhofah. Kemudian antum zalimun. Nah, ini tidak. Nah, kenapa? Karena antum itu bukan bentuk sebenarnya nggak ada masalah antum ya kata zolimunnya ya bukan sebagai mudhof ilaihnya.
Ayatul kitabi, ya. Ayatu, ya, ini bentuk ringkas dari kata ayatun, aslinya ayatun, ya. Atun, atin, atin, ya. Nah, menjadi ringkas menjadi atu, ya. Ayatu berarti dia mudhof terpenuhi dan tanpa alif lam, ya. Kata a di situ bukan alif lam tapi alif, ya. Nah, kalau alif tidak ada masalah. Kalau alif lam yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi ayatu itu mudhof terpenuhi. Al-kitabi, ya. I berarti mudhof ilainya sebagai status jar. Maka terpenuhi, ya. Ayatul kitabi sebagai fragmen idhofah. Qauman akharin tidak terpenuhi. Kenapa? Karena tanwin, ya. Otomatis tidak terpenuhi syarat ringkasnya. Berarti bukan idhofah. Azabul akhirati, ya. Azabun aslinya menjadi azabu berarti bentuknya ringkas dan tanpa alif lam, ya, mudhofnya terpenuhi. Al akhirati i berarti mudhof ilainya terpenuhi sebagai jar. Kalau ini mudhof ilaih pakai alif lam gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang nggak boleh adalah mudhofnya. Abu-abu Jahannam. Nah, ini menarik, ya. Abu-abu ini aslinya abu-abun, ya, menjadi abu-abu. Bentuk ringkas terpenuhi tanpa alif lam. Jahannam, Jahannama. Nah, ini jangan langsung dihukumi sebagai nasab. Ini dilihat dulu fleksibilitasnya. Jahannama ini nama tempat yang spesifik, dia masuknya ke semi fleksibel. Berarti bentuknya tidak boleh ada kasroh. Jahannamu, Jahannama, Jahannam. Berarti bisa nasab, bisa jar sebenarnya begitu, ya. Tapi karena dia sebagai mudhof dan di sini sebagai mudhof ilaih, berarti statusnya hanya jar. As-suhufil ula pakai alif lam otomatis tertolak, ya. Gitu, ya. Kemudian muhlikil kuro. Nah, ini juga menarik. Muhlikina aslinya, ya. Ina, ya, kehilangan nun menjadi muhliki, bentuknya ringkas tanpa alif lam. Al kuro ini bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Tapi karena berdampingan dengan mudhof, maka di sini dia berperan sebagai mudhof ilaih dan statusnya adalah jar. Jadi hanya satu. Kuro itu tidak lagi tiga kemungkinan, tapi cuma satu, ya, ini jar. Oke, itu sebagai prolog awal. Nah, sekarang kita tentukan apakah fragmen ini fragmen idhofah atau bukan. Silakan dari Mas Prezri. Zurriyati qaumin, idhofah atau bukan? Idofah, Ustaz. Oke, terpenuhi, ya. Ringkas tanpa alif lam, qaumin sebagai mudhof. Lanjut. Wa'adallahu. Satu lagi Mas Prezli. Ini bukan. Bukan. Kenapa Sebab bukannya? Allah itu domah. Ya, karena Allahnya rofa, ya. Nah, wa'adallahi baru terpenuhi. Lanjut. Wa aqimis sholata. Mas Novi, silakan. Bukan. Kan, kenapa bukannya? Mudhof ilaihnya nasab. Ya, mudhof ilaih nasab dan di sini juga bentuknya adalah fiil, ya. Nah, ini belum kita pelajari memang. Jadi dia hanya bisa terjadi pada isem dengan isem. Satu lagi Mas Novi, rahmatillah. Rahmatillah, idhofah. Betul, itu Pak, ya. Ya. Rahmah ringkas tanpa alif lam dan Allahnya jar. Lanjut Mas Yahya, as-sama'u bidukhanin. As-sama'u bidukhanin bukan. Kenapa bukannya? Nah, yang pertama alif lam. Betul, kan ada alif lam. Buyutan Nabi, satu lagi Mas Yahya. Buyutan Nabi. Ya, Ya, buyutan Nabi terpenuhi ringkas tanpa alif lam an-nabiyyi status jar. Silakan Mas Rezri, la'allallah. Ini bukan, Ustaz. Bukan, ya. Kenapa bukannya? Allah dinasab. Oke, lanjut. Qaulu Rasulin. Satu lagi Mas Rezri. Iya, Oke, betul. terpenuhi, ya. Qaulu ringkas tanpa alif lam Rasulin jar. Selanjutnya Mas Novi, ayatillahi. Ayatillahi, ini ya idhofah. Ya, ini, ya. Satu lagi mulkus samawati. Ini idhofah juga. Oke, itu Pak juga. Oke. Nah, aturan tambahan dari idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, ya, harus berdekatan, mudhofnya ringkas sampai alif lam, mudhof ilaih status jar, terdapat katanya ketika mengartikan. Nah, ini, ya. Ini yang kita pelajari di materi tipe sebelumnya, ya. Alasan tipe yang ketujuh, jika kata setelahnya spesifik
maka kata sebelumnya spesifik. Nah, maksudnya adalah jika mudhof ilaih itu tipenya spesifik, maka tipe mudhofnya juga spesifik. Contoh, misalkan tadi ya, kata Rasul, Rasul utusan. Ini kan masih umum, gitu ya. Tapi kalau dia berperan sebagai mudhof ilaih, mudhof sebagai mudhof ini sebagai mudhof ilaih, ya. Allah itu spesifik jelas, ya. Jika tipe mudhof ilaihnya spesifik, maka tipe mudhofnya ikut spesifik. Otomatis ya, Rasul itu umum, tapi kalau Rasulullah menjadi spesifik, baik mudhof ilaihnya dan mudhofnya ikut spesifik. Nah, jadi kita perbarui lagi maknanya. Jika mudhof ilaihnya spesifik tipenya, maka tipe mudhof juga menjadi spesifik. Nah, gitu ya. Begitu juga tadi ya, misalkan contoh kata ummi, ibu. Nah, ibu yang mana? Ibu siapa? Gitu ya. Tapi kalau disebutkan ummi Musa, ibunya Musa, Musa ini spesifik, maka umminya juga ikut spesifik. Nah, ini untuk menyempurnakan kepahaman kita di materi tipe yang kemarin ya. Jika mudhof ilaihnya spesifik, maka tipe mudhofnya juga spesifik. Sebaliknya juga sama. Jika kata mudhof ilaihnya itu tipenya adalah umum, maka mudhofnya juga. Ini contohnya ya, makanannya seorang ibu ya, seorang ibu umum, maka makanan juga jadi umum ya. Makanannya ibu itu spesifik, kemudian makanannya juga jadi spesifik. Nah, tipenya ya. Nah, ini idafa atau bukan dan menguraikan keempatnya. Misalkan contohnya, azaba yaumin. Azaba yaumin ini ya, ringkas tanpa alif lam terpenuhi mudhofnya. Yaumin terpenuhi sebagai mudhof ilaih statusnya jar. Maka kita definisikan status bilangan gender tipenya. Yaumin statusnya jar. Satu laki-laki umum. Yaum ya, tidak jelas hari yang mana. Kemudian azaba. Ini nasab satu laki-laki umum juga gitu ya. Jadi tipenya ini sangat bergantung, tipe mudhof itu sangat bergantung pada tipe mudhof ini. Jadi apakah fragmen ini boleh berbeda-beda? Boleh, nggak ada masalah ya. Nah, jadi ini jar satu laki-laki umum, ini nasab satu laki-laki umum. Kemudian contoh lain, aksaru amwalan. Aksaru amwalan. Aksarunya terpenuhi, mudhof, ringkas tanpa alif lam, tapi amwalannya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia bukan jar. Maka dia bukan fragmen idhofah. Kemudian abwaba jahannam. Abwaba, ringkas tanpa alif lam terpenuhi mudhofnya. Jahannama ini juga sebagai jar. Maka kita definisikan status bilangan gendernya. Statusnya adalah jar, bukan lagi nasab jar ya. Kenapa? Karena sudah menjadi mudhof ilaih. Jar satu perempuan. Kenapa perempuan? Nama tempat yang spesifik. Kemudian tipenya adalah spesifik. Kenapa? Jahanam itu tempat yang spesifik. Kemudian berarti abwab ya pintu-pintu ya. Berarti pintu-pintu itu bentuk dari jamak taksir yang tidak berakal. Berarti dia dianggap satu perempuan. Kemudian abwaba bentuknya statusnya adalah nasab dan tipenya mengikuti tipe dari mudhof ilaih. Ya. Maka dia tipenya adalah spesifik juga. Nah, begitu ya. Khalaqallah ini bukan karena khalaqa itu adalah fiil. Kaum 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 Ibrahim ya, sama juga ya. Ini merupakan pakem idofa, tinggal dijabarkan ya. Ibrahim berarti jar satu laki-laki spesifik, kaum ini adalah rofa tiga laki-laki ya. Masih ingat materi ism jamak ya, dia dianggap tiga laki-laki dan tipenya juga jadi spesifik. Oke, sekarang kita mencari ya, menentukan iya atau tidak di kata di sini ya. Tarotan ukhro. Nah, ini bukan ya, tarotan ukhro. Nah, dari sini aja. Bani Adam. Silakan Mas Prezli. Ahmed Dova atau bukan? Ini idhofah. Oke, dijabarkan status bilangan gender tipenya dari yang mudhof ilaihnya. Adam. Statusnya apa? Bilangannya apa? Gender apa? Tipe apa? Statusnya jar. Oke.
Bilangannya satu laki-laki Oke, satu lagi-lagi. dan spesifik. Oke, Bani dijabarkan. Bani ini Bentuk ringkas. Nah, kalau statusnya, dia ringkas berarti kehilangan apa di sini? Aslinya Baninin. oh ini jamak. Betul, jamak. Jamak apa dia? Nah, Baninina. jam Banina. Ina. Berarti apa tuh? Jamak apa? jamak berakal. Ah, ah. Dianggap Tiga laki-laki. betul tiga laki-laki. Oke, statusnya. Nah, kalau mudhaf bisa dua kemungkinan ya, bisa dua-duanya. Nasab Bisa jar. nasab, bisa jar. Ah, ah. Kemudian tipenya, Spesifik. ya betul mengikuti tipe mudhaf ilaih. Kalau mudhaf bisa dua-duanya. Harusnya satu ya, tapi karena kita nggak tahu kalimat di depannya atau kata di depannya apa, jadi kemungkinannya kita cantumkan keduanya. Tapi kalau yang ada di sini sudah jelas karena dia berperan sebagai mudhaf ilaih. Jadi hanya ada satu pilihan. Oke, lanjut Mas Novi. Ayatullahi. Ayatullahi ini idofah Oke, dari mudhof ilaihnya berarti ini eh, apa? Jar oke, tunggal mm-mm, eh, laki-laki oke, spesifik. oke. Ayat. Berarti ini Aslinya bentuk spesifik ringkasnya apa? ayat bentuk ringkas eh Mm-mm. Dari ayatun ya. ayatun ya. Mm-mm. eh tunggal atun apa tiga perempuan tidak berakal. Nah, tidak berakal berarti apa? Jamak perempuan tidak Eh, berakal dianggap satu perempuan. betul. Nah, itu dia. Terus atun berarti statusnya Eh, status eh atun ini atin apa atin. ya? Rofa Betul, Rofa. Rofa Nasob. Rofa. Rofa aja, ya betul. Ya, Kemudian terakhir tipenya spesifik. ya jelas ya karena mengikuti tipe dari mudhof ilaih. Amwali ini bukan ya karena pakai alif lam. Satu lagi silakan Mas ya. Rabbul alamin. Rob, Rabbul Alamina itu kok kok belakangnya fathah ya? Berarti bukan ya? Jadi lihat dulu ada kombinasi nggak belakangnya? Ani, aini, una, ina. Alamin, Alamina. Oh, berarti cer ya? Betul, ini jer dari bentuk jamak ya. Nah, berarti dia Oh sebagai ya. fragmen idhofah. Silakan dijabarkan. Al-alamina status bilangan gender tipe. Al-Alamina itu Statusnya jelas ya, jer. Oke. cer. Ada akhiran ina, Alamina berarti dia berarti dianggap na nasab cer. nasab Eh, jer awalnya, tapi karena dia sebagai mudhof ilaih berarti cuma satu pilihan, jernya. oh ya, Nah, cer. terus bilangan dan gendernya. Kalau ada ina belakangnya berarti Ina berarti berarti satu. masuk apa itu? Una, ina. Kalau ada belakangnya una, ina. Una, Kalau dalam materi una, bilangan ina. masuknya ke jamak apa itu? Itu jamak jamak laki-laki. Betul. Berarti dianggap jamak laki-laki dianggap Dianggap tiga laki-laki. betul. Berarti jer tiga laki-laki. Tipenya Tiga laki-laki. Tipenya spesifik. ya ada alif lam ya. Jadi spesifik. Kata Ya, Robbu sekarang. Robbu statusnya apa? Rabu statusnya rofa. Betul, betul. Terus Eh, bilangannya? bentuk dari bentuk sederhana dari robun. Iya, Bilangannya satu. satu. Laki-laki perempuan? Satu laki-laki. Betul. Tipenya?
spesifik karena Ya, mengikuti mudhof mengikuti ilaih. model ya. Oke. Nah, begitu ya, kurang lebih. Jadi, ketika kita tahu itu fragmen idofah, nggak perlu repot-repot nyari statusnya apa. Pasti jar gitu ya. Pasti jar. Karena kalau dia fragmen idofah, pilihannya cuma satu. Ya, meskipun bentuknya misalkan ala-alamina ya, bisa dua-duanya. Misalkan ukhro, ya bisa ketiga-tiganya. Tapi kalau udah berperan sebagai mudhof ilaih, otomatis dia hanya berstatus jar. Kecuali kalau mudhof ya. Kalau mudhof bisa berperan lebih dari satu tadi ya, karena dia tidak tahu kata di depannya apa. Nah, ini ada beberapa latihan, nanti silakan dikerjakan. Insya Allah nanti pekan depan kita masuk ke idofa serial ya. Ada beberapa dan idofa yang paralel ya. Ada beberapa tambahan materi tentang idofa dan nanti ada beberapa penguatan di latihan insya Allah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ada pertanyaan silakan mungkin sambil saya kopikan soal latihannya. Nah, kalau pengerjaannya sama ya. Kalau dia bukan idofa langsung centang semuanya bukan idofa dari awal sampai akhir di bagian depannya sini. Bukan idofa, bukan idofa, bukan idofa. Tapi kalau idofa berarti sama ya. Statusnya RNG, mudofnya apa, kemudian gendernya apa, tipe mudofnya apa, kemudian mudaf wilayahnya apa dan seterusnya. Jadi saran mengerjakannya dari mudaf wilayah ya supaya tidak terkecoh di materi tipe ya. Karena tipe nanti kalau dia mudhof ilaih menyesuaikan tipe dari mudhof ilaih. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau sampaikan? Silakan. Cukup? Kalau cukup ya kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini eh, di materi idofa ya. Insya Allah nanti kita tambahkan berapa catatan atau tambahan materi tentang idofa sebelum nanti kita masuk ke materi fragmen selanjutnya. Tip, syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimaminkum kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.